Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. وبالسند المتصل إلى الإمام المصنف لهذه الكتابة الشيخ زين الدين بن عبد العزيز ذي القرابة نفعنا الله به وببركة علومه في الدين والدنيا والآخرة وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ولفتوح العلم والحكمة وإلى فضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد ونستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali di hari Ahad subuh ini kita diberikan berbagai macam nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat serta taufik dan hidayahnya, sehingga alhamdulillah kita bisa bangun untuk melaksanakan sholat subuh terus berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan niat-niat baik kita untuk hadir di majelis ilmu ini semuanya dicatat sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat beserta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan banyak kita baca shalawat kepada baginda Nabi, kita semua diaku sebagai umat beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat guru kita Ustaz Salman Al-Farisi, imam kita, kemudian Ustaz Jayadi, Ustaz Haji Mursyidi, Ustaz Iswati, kemudian Bapak Haji Sudarjo, serta para hadirin hadirat majelis Ahad subuh yang mudah-mudahan senantiasa memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon izin kembali para asatidz karena kita menuntaskan sedikit tentang sunnah-sunnah sholat sebelum kita lanjutkan kajian kitab kita Mau'izatul Mu'minin. Kita kembali ke fikihnya dulu. Setelah fikihnya beres, baru kita kembali lagi melanjutkan kajian tentang tasawufnya. Baik, kita lanjutkan kajian kita insyaallah ibadahnya kemarin tentang sunnah sholat. Kemarin kita masih bahas tentang sunnah hayat. Kemarin kita sudah mulai dari sunnah sebelum sholat, di antaranya apa? Azan dan iqamah, kemudian membaca doa, boleh Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika Rabbi ayahdurun, atau seperti yang tadi imam kita baca apa? An-nas, qul a'udzu bi rabbin nas malikin nas. Kemudian niat, jangan lupa dilengkapi sunnahnya itu dengan apa? Yang fardu mah cuma aku niat sholat fardu subuh selesai. Tapi lengkapi aku niat sholat fardu subuh menghadap kiblat, adaan makmuman karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutin rakaatnya itu termasuk daripada sunnah. Kemudian apa? Talafuz bi niat usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilan qiblati adaan lillahi ta'ala. Kemudian apalagi kemarin baca doa iftitah tanpa didahului oleh bismillah atau ta'awuz. Kalau sudah baca ta'awuz habis takbir atau baca bismillah,
maka kesunahan baca doa iftitah itu hilang. Jadi tidak semua perbuatan atau ucapan itu dimulai dengan ta'awuz atau bismillah. Ada tempat-tempat tertentu justru sebaiknya tidak dimulai dengan ta'awuz dan bismillah, termasuk diantaranya baca doa iftitah. Jadi habis rapi Allahu Akbar itu langsung alhamdulillahi katsiran subhanallahi bukratan wa asila ila akhiril kalim. Nah, kemudian kita akan lanjutkan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa ana man bihi wa bi barakati ummi wa bi ruku'i ayyaqula bihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi ta'ala. Habis baca ayat ya, setelah baca Fatihah, amin kan baca surah. Di sini dikatakan baca dah tsumma qira'atu syai'in minal Qur'ani walau ayat. Bacalah satu sebagian dari Al-Qur'an walaupun satu ayat. Walaupun dan yang paling utama 3 ayat. Dan kalau lagi jadi makmum, makruh untuk membaca ayat selain baca Fatihah, apalagi bacanya jangan. Misalkan imamnya suaranya ajib, lagi di Istiqomah, lempongan suratnya kita apa? Iya. Kita baca lagi tuh suratnya, apalagi bacanya jangan, itu makruh. Kita yang makmum hanya ditugaskan untuk membaca Fatihah secara sirri, seperti yang kemarin tuh. Ya, kalau mau wasal diwasal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim. Kalau mau diwakaf berarti berhentinya harus ambil nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kenapa? Karena bahasa Arab itu beda dengan bahasa yang lain. Berhentinya tanpa nafas dan berhenti dengan nafas itu bisa mempengaruhi silah dari kalimat. Ya. Kemudian setelah selesai baca surah tadi, bacanya dengan sesuai dengan tartibul mushaf, ya. Jadi dari kanan ke kiri seperti tadi yang dicontohkan Al-Nashrah dulu, setelah itu baru Al-Taharah dan seterusnya. Kemudian di sini disebutkan baca satu surah yang utuh lebih utama daripada baca satu surah yang panjang tapi dia penggalan ayat. Nah, itu ya, kecuali dalam sholat tarawih. Karena sholat tarawih itu disunnahkan untuk bisa khatam dalam 1 bulan. Makanya di kita udah catat. Ya, biar kata sholat tarawih bacanya kulhu tapi tuntas, dan itu lebih bagus dibandingkan baca penggalan ayat tapi tidak tuntas. Kita lanjut. Wa fi ruku'i ayyaqula fihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Dan pada posisi ruku disunnahkan baca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Lalu bagaimana kalau kita jadi makmum atau sholat sendiri? Jadi makmum udah 3 kali tapi imamnya belum selesai. Daripada baca tambahan tasbih yang diriwayatkan pada hadis yang lain, bunyinya apa? Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma firli. Atau yang panjangan, besok saya kirim ke Ustaz Haji Husaini.
Allahumma inni laka roka'tu wa bika amantu khasha'a laka sam'i wa basari wa uqmi wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Terus baca. Dan kalau dibaca apalagi nanti artinya itu akan menambah fokus dan khusyuk. Kalau jadi imam gimana Pak Ustaz? Nggak boleh. Kalau jadi imam cukup baca yang standar yaitu Subhana Rabbiyal Azim. Berapa? 3. Kecuali sholat sendiri baca tuh. Udah Subhana Rabbiyal Azim 3, mau 11 boleh. Tambahin Allahumma inni laka roka'tu wa bika amantu. Ya Allah, untukmu aku ruku dan denganmu aku beriman. Khasya'a laka sam'i, aku khusyukkan pendengaranku, wa basari dan penglihatanku, wa qalbi dan tulangku, wa mastaqallat bihi qadami dan apa-apa yang aku topang di atas kakiku, lillahi rabbil alamin. Nanti saya kasih kesan emosi. Setelah itu ya tidak sami Allahu liman hamidah. Pertanyaannya, dahnya itu di mana? Dahnya di mana? Sami Allahu liman hamidah. Dahnya di sini apa di sini? Biasanya gimana biasanya? Hah? Nah, dahnya itu masih di atas. Sami Allahu liman hamidah. Dahnya masih di atas. Nah, setelahnya boleh begini atau boleh tangannya di samping. Yang penting tangannya jangan goyang-goyang. Ya. Itu. Kemudian sujud. Ya. Nah, sujud itu sekarang yang duluan tangannya, lututnya, atau langsung jidatnya itu? Tergantung usia Ustaz. Dan menurut saya udah gemeter. Bagi yang masih kuat, yang masih muda, atau merasa muda, masih kuat Pak Ustaz, saya main badminton sampai jam 1. Yang mana dulu? Lututnya dulu. Lututnya dulu, baru tangannya. Habis tangannya, baru jabahnya, nih jidatnya berbarengan dengan hidung. Dan posisi kakinya harus melipat menghadap kiblat. Mudah-mudahan kan yang saya mau contohin. Kurang sopan saya kalau yang udah sepuh. Ya, mohon maaf ya. Termasuk Imam Ghazali dalam Ihya itu di kitab yang lebih besar itu pas rapi wudhu doa kemudian tafrik. Kalau tafrik itu bahasa kita ngepretin, tapi yang dikepretin bukan air wudhunya. Apa? Pikiran-pikiran tentang dunia itu harus selesai sebelum ketika dia takbiratul ihram. Mikirin kunci, bales WA, mikirin ntar subuh hari ini menunya apaan di Taufik ya. Nah, pikiran-pikiran yang itu ditafrik, harus dikosongin dulu sehingga pas takbir itu sudah benar-benar takbiratul ihram, semua itu udah hilang. Ya. Kemudian tadi sebelum sholat itu bacanya An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril alladzi. Nah, kemudian baru talafuz bin niyah usolli ta'ala. Kemudian takbir. Nah, barnya pas di mana? Barnya pas masih di atas. Allah, aku niat sholat pada subuh akbar. Jadi tenang aja. Pas di atas bar udah aku niat sholat fardu subuh. Kalau mau diterusin 2 rakaat makmum karena Allah bagus. Tapi pas
Karena Allahnya di bar, baru turun. Yang turun kanan apa kiri dulu? Kiri. Kalau yang kanan belibet nih. Mana nih ya? Nah, baru Allahu Akbar. Baru pas bar tuh turun. Kemudian baca apa? Iftitah. Pakai auzu enggak? Enggak usah. Pakai bismillah enggak? Enggak usah, langsung Allahu Akbar. Terus la syarikalahu wa bidzalika. Nah, baru baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru baca bismillah, Al-Fatihah. Ingat ya, ada 14 tasydid dalam Fatihah yang nggak boleh ditinggal. Nanti sama kayak salam. Ada orang ngucapin salam, Assalamualaikum. Tasydidnya hilang, padahal tasydidnya wajib. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, sekarang udah rapi, baca setelah Fatihah baca surah, satu surah dah, Al-Ikhlas misalkan. Kalau di kampung saya biasa Al-Ikhlas gacuannya, barangkali di At-Taufik Al-Baqarah saya nggak tahu nih. Ya. Ya, kemudian takbir, Allahu Akbar, turun. Nah, kemudian baca tadi apa? Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Berapa kali? Standarnya SOP-nya 3. Ya, kalau jadi imam. Tapi kebetulan imamnya bacanya pelan-pelan nih. Masih kosong. Jangan bengong. Tambah. Allahumma inni laka roka'tu wa bika amantu anta rabbi khasya'alaka sam'i wa basari wa admi wa mastaqalat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Ustadz belum apal nih, Ustadz kan belum kasih. Tambahin subhana rabbil aziminya dah. Tambahin. Nah, udah, kemudian sami Allahu liman. Nah, dahnya di mana? Di atas sami Allahu liman hamidah. Baru tuh turun. Lagi dari ruku. Sami Allahu liman. Nah, baru turun. Boleh begini, boleh begini. Yang nggak boleh gimana? Nih. Ini ayun-ayun terus. Nah, ini namanya belum tumak ninah. Karena tumak ninah itu as-sukun. Berhenti ya setelah bergerak. Kemudian sujud. Nah, ya sujud. Yang mana duluan? Tangan, lutut, apa jidatnya duluan? Lututnya dulu. Tapi kalau bagi orang yang mungkin nggak kuat, boleh. Namanya uzur. Ya, misalkan, Ustadz saya nggak kuat kalau dengkul dulu, takut kejengkang. Atau misalkan beratnya lebih. Kalau orang yang agak gemukan, kira-kira tangan duluan yang sampai pelutut. Tangan duluan. Itu jangan mengejar yang sunnah tapi nanti jadi mudorot, jangan. Nah, kemudian sujud. Sujud, coba sujud. Nah, tangannya nggak boleh melebihi pundaknya di sini. Untuk ibu-ibu tangannya harus dirapetin. Dan untuk yang laki-laki tangannya nggak boleh ditekuk di sini. Ini ibaratnya ada kucing yang masuk itu dia bisa. Jadi jangan dideketin ke bagian lambung. Nah, kemudian ini jari jemarinya itu harus ditekuk dan menghadap kiblat, sama seperti saat duduk di antara dua sujud. Nggak boleh dilepas begini nih. Ya, coba lepas dah, lepas. Maaf. Coba sujud lagi. Nah, coba. Maaf nih contoh yang salah ya. Begini aja nih. Maaf. Lurusin. Nah, yang ini khawatirnya kurang sah. Karena apa? Jari jemarinya harus ditekuk dan menghadap kiblat, kecuali yang kakinya cantengan. Kalau kakinya cantengan dipaksain dilipat bagaimana? Wah, sakit. Ya.
Dah, kemudian nanti duduk. Ini namanya duduk iftirash. Ya, kemudian nanti balik lagi. Setelah itu katakanlah langsung duduk tawarruk, yaitu duduk tasyahud akhir. Gimana duduknya? Nah, sama. Duduk tasyahud akhir kalau kakinya yang masih normal itu harus dilipat dan lipatannya ini menghadap kiblat. Nggak boleh dilepas begitu aja. Kecuali lagi-lagi sekali lagi yang kakinya sakit. Nah, sekarang saya singkat nih. Posisi menunjuknya. Biasanya Bapak Ibu nunjuknya gimana? Gimana nunjuknya? Nunjuknya dari kapan? Nah, baik. Yang pertama nih, dalam Irsyadul Ibad disebutin kalau jari, saya yakin ini lengkap semua kan jarinya ya? Alhamdulillah. Nah, posisi tangannya itu jempolnya harus dempetin ruas telunjuknya. Jadi jangan dilepas, jangan begini, ya jangan begini. Tapi bagian jempolnya deketin ke ruas telunjuknya. Ya. Kemudian diangkatnya pas membaca illallah. Bukan dari asyhadu udah naik. Saya ulangi. Diangkatnya kapan? Diangkatnya pas illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Sambil dalam hatinya aku bersaksi tiada Tuhan illallah selain Allah. Dan enggak di situ dibilang melengkung. Jadi enggak lurus begini. Kan orang ada yang begini ya. Yang begini. Gimana lagi? Ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i digerak-gerakin itu makruh. Ya. Kalau dalam mazhab kita cukup sekali dan melengkung tidak lurus. Nih, ya. Melengkung. Jadi jangan dilepas. Jangan ada bolongnya di sini nih. Jadi ditempeli. Coba asyhadu alla ilaha illallah. Agak melengkung sedikit. Nah. Terus matanya kemana? Nah, matanya ke tangannya. Ini bukan lagi, mumpung lagi bukan kampanye nih. Ya, ntar kalau kampanye dibilang, wah nomor 1 nih Ustadz yang ngajarin. Nah, udah. Setelah itu salam. Gimana biasanya salam? Nah, nengoknya kapan? Hah? Nengoknya kapan? Nah, nengoknya itu pas di kalimat kum. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Dan badannya nggak boleh gerak, nggak boleh iltifat. Iltifat itu apa? Dadanya tetap harus menghadap kiblat. Saya ulangi coba. Fil alamina innaka hamidum majid. Pas kumnya itu langsung ke kanan. Dan diniatkan untuk apa? Memberi salam kepada malaikat dan jamaah yang kalau ada di sebelah kanan kita. Ulangi. Fil alamina innaka hamidum warahmatullah. Kemudian assalamualaikum warahmatullah. Sama diniatin untuk kalau sendiri ya untuk malaikat dan kalau ada jamaah sekalian untuk jamaah yang mungkin ada di sebelah. Nah, udah fil alamina innaka hamidum majid. Tapi imamnya belum kelar. Kalau imam cukup sampai fil alamina innaka hamidum majid itu cukup. Dan kalau mau nambah-nambah doa itu menggunakan dhamir jama'. Seperti ketika salat subuh Allahumma hdini jadinya Allahumma dina. Makruh bagi imam berdoa sendiri.
Udah fil alamina innaka hamidum majid nih. Terus ternyata imamnya belum kelar. Kenapa? Bacanya pelan-pelan. Namanya sopir. Ya, nggak main ngebut-ngebut aja. Pelan-pelan. Kemudian sehingga kita masih kosong. Baca apa tuh? Banyak. Yang warid dalam kitab itu apa? Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma asrartu anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu antal muakhiru la ilaha illa anta sabbit qalbi ala dini. Kelar juga Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min fitnatil mahyaya wa min fitnatil masiihid dajjal. Terus sampai nanti imamnya dan salam nggak boleh, walaupun secara kaidah boleh ucapin salam nih sama temen yang lagi baru datang, nggak pakai nggak pakai langsung salamun alaikum boleh, tapi dalam sholat tetap yang warid itu ada alif lamnya assalamu alaikum. Sekarang jadi makmum, kapan salamnya? Kapan? Tergantung Pak Ustadz. Kalau Jumat berkah, tapi ini di masjid sono nih, kalau sini mah enggak ada ya. Ketika imamnya selesai salam yang kedua, baru kita nyambung salam. Jangan imamnya baru assalamualaikum, kita udah dulu assalamualaikum. Kenapa Pak Ustaz? Ntar Jumat berkah saya nggak dapat. Jangan. Jadi nunggu selesai baru kita salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah imamnya juga kebetulan ngaji di At-Taufik. Jadi apa? Salam yang kedua walaupun sunnah dia tetap jahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah baru dah setelah itu makmumnya yang repot kalau imamnya nggak ngaji di At-Taufik. Salam yang kedengaran cuman yang pertama. Makmumnya gimana? Makmum baris ketiga. Nungguin dia. Ini imam udah salam apa belum ya? Salam apa belum ya? Udah baca Allahumma gfirli ma qaddamtu, udah selesai. Udah baca Allahumma inni a'udzubika, udah selesai. Aku salam aja dah. Ternyata imamnya udah rabi makan nasi uduk. Ya ini ya. Kemudian sekalian makmum makruh kalau duduknya itu berpindah atau bergeser selama imamnya belum pindah duduknya. Imam salam nih, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Nggak boleh iltifat ya, nggak boleh badannya itu bergerak atau dadanya itu berpindah, tetap harus pada kita. Imam duduk begini. Selama imam duduknya begini, kita yang makmum makruh untuk pindah tempat atau bangun. Nah, maka sunnah tuh imam tuh apa? Perpindahan imam madhab kemana biasanya di sini? Madhab kemana? Madhab kanan. Madhab kiri boleh nggak? Boleh. Kanan boleh, kiri boleh. Madhab makmum boleh nggak? Barangkali di depannya ada pejabat agak enak. Boleh nggak? Boleh. Itu kode agar apa? Makmum yang punya urusan yang mau langsung meninggalkan majelis, silakan. Tapi selama begini kita angkat pantat aja mak. Nanti imamnya ngaji pas lagi begini, Allahumma antas salam biasanya apa? Pindah. Berarti itu kode buat kita. Kalau yang ada urusan, mangga silakan dilanjut. Kalau enggak silakan zikir bareng. Nah, cukup. Terima kasih. Di baiknya dibuka. Ya.
Mm-mm. Yang dibuka, kakinya kelihatan begini. Ya, ininya menghadap ke kiblat. Dibuka, gini. Iya. Pas sujud itu qadra shibrin, jadi sejengkal. Coba lagi. Jangan dirapat sama ketika pas diri. Jangan terlalu menggang banget nih. Kenapa Pak Ustadz? Di samping saya nggak mau rapat. Nah, rapat itu saya mau tanya dah. Besok kan 17-an nih ya. Kalau disuruh rapetin barisan, harus nempel apa enggak? Harus nempel enggak? Repot kalau nempel semua. Iya, yang dimaksud dengan rapatkan barisan itu seukuran tidak cukup untuk orang masuk di antara dua orang yang sedang sholat. Jadi nggak mesti rapat itu ditempelin kelingking sama kelingkingnya. Kalau yang nggak biasa gimana tuh? Kalau kelingkingnya cuci kaki. Nah, itu ya. Kemudian, sama pas lagi diri itu, jangan terlalu menggang. Kalau sholat sendiri apalagi cukup seukuran sejengkal. Tuh, sama ketika duduk atau sujud, itu seukurannya juga sejengkal. Jangan sampai terlalu lebar atau dirapetin. Bisa dipahami? Ya. Kemudian sekarang balik ke rakaat kedua. Biasanya dari sujud gimana? Sujud, ya. Kemudian bangun, gimana bangunnya? Ya, duduk di antara dua sujud, kemudian batinil kafnya itu dibuka. Jadi bukan begini. Pernah lihat nggak sekarang orang sholatnya begini? Ini mau ngegim, tahu ngegim? Mau olahraga. Ya, itu salah dalam memahami hadis. Yang disebut itu batinul kaf. Jadi tangannya tetap dibuka, bukan begini. Coba sujud lagi. Kemudian duduk. Namanya duduk apa? Istirohah. Ini sunnah. Kemudian bangun. Ada yang mengepel. Coba mengepel deh. Ya, mengepel baru bangun. Nah, ini modal-model nih. Yang sunnah itu tangannya dibuka. Biar batinul kafnya itu menyentuh bagian sejadah, bagian tempat kita sholat. Itu. Kalau dalam hadisnya itu seperti orang ngadon. Ada nggak orang ngadon begini? Nggak ada begini. Bisa dipahami? Ya, silakan. Ya. Ya, lagi-lagi kalau karena uzur syar'i silakan. Gitu ya. Kalau misalkan karena sakit gitu ya. Karena nggak kuat gitu, silakan. Cukup ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Sebelum dilanjut, jangan sampai bingung. Ya, silakan ditanya kalau ada yang bingung. Bisa dipahami? Bisa ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang sunnah ab'ad. Wa ab'adun dan sunnah ab'ad. Kalau sunnah hayat, lupa, itu tidak dianjurkan untuk sujud sahwi. Sementara sunnah ab'ad, itu dianjurkan untuk sujud sahwi. Apa aja tuh? Yang pertama adalah tasyahud awal. Ini sering nih, ya. Tasyahud awal itu sunnah, tapi sunnahnya sunnah ab'ad. Ketika lupa, itu harus ditambah dengan sujud. Sekarang namanya manusia. Kalau lagi banyak urusan, lupa mah namanya manusia. Ya. Jadi lupa itu saya ulangi, bukan aib. Saya sendiri kalau misalkan imam tarawih, karena mungkin
banyak yang dipikirin, banyaklah alasannya banyak. Itu lupa malu. Nah, kalau yang lupa tasyahud awal itu nggak usah ditanbih, nggak usah makmumnya pakai subhanallah. Sholat isya. Rakaat kedua harusnya dari sujud ngapain? Bangun apa tasyahud awal? Tasyahud awal itu sunnah. Imamnya lagi banyak pikiran. Ingat bayaran sekolah anaknya, iya. Ingat tagihan Shopee bininya, lupa kan? Terus makmumnya ngapain? Kalau itu bagian dari sunnah, termasuk sunnah apa? Gak usah ditanbih subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau ditanbih, kita bilang subhanallah. Terus imamnya juga keder. Apa nih subhanallah? Turun batal salat. Karena apa? Itu sunnah. Hewan ini ya. Kalau tasyahud awal imamnya lupa, nggak usah ditanbih, dikasih peringatan subhanallah, nggak usah karena itu sunnah. Sunnah. Ternyata teman kita keceplosan. Ya, di bagian sop pertama mah kebetulan ngaji di Al-Taufik. Bab itu sop yang kedua lagi jalan-jalan ke Ciater, izin ke ngaji. Subhanallah, imam keder. Imamnya turun. Nah, bagi makmum yang paham, ya imamnya turun batal. Kita niat mufaroqah. Apa tuh niat mufaroqah? Niat berhenti atau berpisah dari imam, kita melanjutkan sholatnya sendiri. Paham? Paham gak nih? Ustaz, kalau perempuan kan tampilnya diapain? Ditepok, bagaimana mau kedengeran? Nah, sok makmum perempuan dengan laki-laki beda. Kalau makmumnya perempuan, nggak kayak kita nih. Makmumnya perempuan itu seukuran yang penting mana nih? Kalau perempuan itu jamaahnya nggak kayak begini, tapi minimal ini kaki imamnya. Nah, kemudian dia di sampingnya tuh seukuran setengah dari kakinya tuh di situ dia dirinya. Itu perbedaan jamaah laki-laki dan perempuan, sehingga ketika harus ditanbih itu nepoknya kedengeran. Ya. Kalau misalkan jaraknya dari sini ke sini, nepok begini kedengeran nggak? Nggak kedengeran. Itu ya. Nanti memang babnya yang berikutnya nih di sholat jamaah, nanti kita akan banyak bahas tentang makanya jawab tentang sholat jamaah. Kita bahas yang ini dulu. Sunnah abad itu apa sedikit lagi ya. Yang pertama tasyahud awal, sehingga kalau lupa nggak usah turun lagi. Sama ketika nanti itu salah satunya apa? Qunut. Imam lupa. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Udah sujud bangun lagi batal. Dan makmumnya yang paham langsung mufaroqah, niat berpisah dengan imam sholat sendiri. Terus Pak Ustadz, sayang dong pahala jamaahnya, tetap dapat pahala jamaah. Karena awalnya niatnya berjamaah. Itu satu. Kemudian duduk tasyahud awalnya juga sunnah abad. Kemudian apa? Wassalatun ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, baca sholawat kepada Nabi setelah tasyahud awal, wa ala alihi ba'da tasyahudil akhir, dan kepada keluarganya setelah tasyahud akhir.
termasuk sunnah abad. Apalagi wa qunutun fi i'tidal, dan kunut pada i'tidal akhir sholat subuh atau witir ketika pertengahan di bulan suci Ramadan. Doa kunut itu enggak satu, Pak. Ya, yang masyhur tadi itu, yang masyhur apa? Allahumma hdini fiman hadait atau hadait. Yang enak yang mana yang enak? Yang enak Allahumma hdini fiman hadait. Yang enak. Tapi yang benar yang mana? Allahumma hdini fiman hadait. Hanya enggak panjang. Hada yahdi. Hanya pendek. Emang apaan sih yang kita minta pas lagi itu? Apaan yang kita minta? Sejarah kunut itu luar biasa. Jadi Nabi pernah sholat sebulan itu imma subuh, mau zuhur, mau asar, mau maghrib, mau isya, sebulan full pakai kunut. Namanya kunut manzilah saat ini. Karena ada sebuah peristiwa yang kira-kira luar biasa yang menggugah hati Nabi untuk menambah doa ketika sholat pas i'tidal dengan kunut. Kemudian Imam Syafi'i memiliki jalur riwayat yang lain bahwa setelah kejadian itu sebulan berikutnya, Nabi tetap sholatnya pakai kunut ketika sholat subuh. Itulah yang dipakai dasar oleh Imam Syafi'i. Kenapa pas subuh pakai kunut sementara yang lain tidak? Karena beranggapan Nabi sholat pakai kunut itu semua sholat ketika ada sebuah peristiwa yang dahsyat. Itu kenapa beda, ada yang pakai kunut, ada yang tidak. Sekarang pas kunut mintanya apa? Allahumma hdini fiman hadait. Mintanya apa? Hidayah tuh yang pertama, gampangnya gitu. Wa'afini fiman baru afai. Mintanya apa yang kedua? Sehat. Gak usah diterjemahin atu-atu dah. Yang kedua mintanya sehat. Terus apa lagi? Wa tawadlani fiman tawallain. Minta apa? Perlindungan. Terus apa lagi? Wa barik li fima aqait. Apa yang diminta? Keberkahan. Selama ini yang diaminin apa? Kalau imamnya minta kawin lagi, berani amin? Paling tidak, jalan untuk mengenal Tuhan itu sholat, benar kan? Benar. Dan jalan untuk mengenal sholat dengan apa? Satu fikihnya harus benar, yang kedua paham maknanya dikit-dikit. Walaupun nggak mesti satu-satu, yang penting intinya apa sih yang diminta? Allahumma hdini, minta hidayah. Wa'afini, minta sehat. Wa tawallani, minta perlindungan. Wa barikli, minta keberkahan. Wa qini syarra ma qadait, dan minta apa? Jauhin dari keburukan. Walayu fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Maka sesungguhnya kaulah yang memberi keputusan, bukan kau yang diberi keputusan. Wa innahu la yazillu ma walait. Tidak ada kehinaan bagi orang yang kau lindungi. Wala ya'izzu man adait. Tidak ada kemuliaan bagi orang yang kau musuhi. Tabarakta rabbana wa ta'alait, falakal hamdu ala ma qadait, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bacaan. Terus boleh juga diganti dengan satu ayat yang di dalamnya ada doa.
Misalkan apa? Rabbana atina fid dunya hasanah boleh, atau doa-doa yang lain boleh, atau doa-doa yang tidak maksud, yang tidak warid langsung dari Nabi itu juga boleh. Kalau dalam i'anah doanya pendek, Allahumma gfirli ya ghafur, ditutup langsung wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, bukan Muhammadin nabiyil ummi. Yang benar apa? Yang benar gimana? Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi sana. Yang benar gimana? Ada nun di situ. Karena apa? Iltiqa'us sakinain fat kasratain, tanwin bertemu dengan alif lam harus ditambah nunnya di bawahnya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadinin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Jadi bacanya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadinin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Selesai. Kemudian apalagi yang sunnah apa sedikit lagi? Salawat kepada Nabi ya serta dan keluarganya setelah baca doa kunut. Kalau taraka syai'an min hadhil am'ati walau amdan aw syakka fi tarkihi sajada sajidataini nadban bainas salat. Kalau ada yang lupa, tadi apa nih yang lupa nih? Tasyahud awal. Ya, kemudian apalagi yang lupa? Duduknya, kemudian baca sholawat. Lupa baca sholawat, kemudian baca sholawat juga pada keluarga Nabi, lupa, atau kunut, atau kunutnya baca, tapi sholawatnya tuh setelahnya nggak dibaca, berarti dianjurkan untuk sujud sahwi. Dan pas sujud sahwi, biar sujudnya gak repot, duduknya iftirash, jangan duduknya tawar. Duduknya seperti duduk di antara dua sujud. Baca dan sajadah. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Duduk lagi Rabbi firli, dan seterusnya sujud lagi Subhana man la yanamu wa la yashu 3 kali, baru duduk tawarruk langsung sah. Baik, segini tentang sunnah am'ad dan sunnah hayat selesai. Saya izin kalau ada kesempatan bahas makruh dan yang membatalkan, setelah itu baru kita kupas lanjutan Mawizatul Mu'minin tentang sholat jamaah. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih. Kalau kita ketinggalan rakaat, misalnya kita 2 rakaat ketinggalan, terus kita sholat kan bangun setelah imam salam, tapi kita melaksanakan cuma 1 rakaat. Nah, terus yang di sebelah kami setelah salam, saya salam, bilang juga, abang tadi bilang 2 rakaat seharusnya kita sujud sahwi deh, Ustaz. Kita aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat apa contohnya? Sholat apa? Zohor apa? Sholat zuhur. Saya mau tanya, Nabi itu manusia yang sempurna? Sempurna. Ya, bahkan lahirnya Nabi itu beriringan dengan apa? Matinya api keabadian yang ada di salah satu negara. Salah satu wilayah. Sesempurnanya Nabi pernah lupa. Berarti lupa itu bukan aib.
Lupanya Nabi ngajarin kita. Bahkan Nabi lupanya setelah selesai sholat. Sahabatnya ada yang tegur. Nabi, emang sekarang sholat yang 4 datang wahyu jadi 2. Kalau kira-kira nih yang jadi makmumnya jamaah atau ya, kemudian imamnya Nabi, sholat zuhurnya yang semula 4 jadi 2. Nanya nggak sama Nabi? Nanya nggak? Diskon nih, gak usah nanya dah. Besok-besok sholat zuhurnya berapa? Tapi sahabat nggak begitu. Nanya, ya Rasulullah, sekarang sholat yang 4 jadi 2. Emang tadi 2? Iya. Langsung Rasul nambah, padahal sudah berbicara. Yang penting gak jauh-jauh dari sholatnya. Gitu. Nah sekarang temennya ingetin, tadi kurang tuh, langsung saat itu juga menambah kekurangannya. Yang penting jedanya nggak lama. Ada yang bilang yang penting jeda nggak lama plus masih dalam keadaan wudhu yang sholat tadi. Kalau udah makan nasi uduk, main badminton, baru ingat tadi subuh kurang 1, nah itu udah nggak bisa. Ya udahlah. Kira-kira begitu, ya. Kalau misalkan kurang, terus temannya bilangin, nambah kekurangannya tadi berapa? Kurang 2, nambah 2 lagi. Ya. Itu teman yang baik bilang. Nah tadi pakai sujud sahwi nggak tuh? Kalau misalkan lupanya seperti itu, disunahkan, dianjurkan juga melakukan ditambel namanya. Ya, silakan. Cukup? Ya, silakan. Masih berhubungan dengan duduk. Nah, kita kan duduk begini. Saya maksud itu tangan apa begini, rata dengan lututnya. Ya, jangan kelewatan. Ini misalkan lutut nih, jangan keliwat, jangan terlalu sini, tapi rata ujung jarinya itu dengan lutut. Gitu. Dan ketika tasyahud tadi tuh, jangan lupa, jangan begini, ya tapi telunjuknya itu jempolnya deketin dengan telunjuknya dan ngangkatnya pas dan jangan gini, tapi melengkung sedikit. Nah, ada lagi? Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tapi ini ada hubungannya dengan sholat, tapi purna setelah purna terus kadang-kadang kan dikir ya. Tapi dikir itu ada yang dikir. Tapi kalau misalnya ada yang menyampaikan suatu hadis, tapi berbicara itu setelah sholat. Oke. Itu menyampaikan kesenangan siapa coba ini dalam Al-Quran. Makanya kalau ini bagus pertanyaannya. Kenapa di beberapa tempat baca hadis dulu baru wirid? Ya, habis salam baca hadis baru wirid. Ini kebetulan pas banget. Kata Imam Nawawi dikutip oleh Imam Zainuddin Al-Malibari, ajma'a al-ulama'u ala istihbabi dzikri wa du'a'i ba'da shalah. Kata Imam Nawawi, ijma berarti telah bersepakat. Jangan lupa, kalau ijma kemungkinan besar 4-empatnya dan turunan ke bawahnya setuju. Sepaket. Beda dengan jumhur. Kalau jumhur boleh dikatakan 3 lawan 1.
Kalau 4 saya bilang tuh berarti Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali itu sepakat bahwa apa? Alas dehbabi dzikri wa du'a'i ba'da sholat. Sunnah untuk apa? Zikir dan doa setelah sunnah. Jadi dahulukan ini setelah sholat sunnah, sholat, zikir, setelah itu baru dah kalau mau baca hadis, fadhol silakan. Kalau boleh dianalogikan, emang yakin banget kita habis sholat dengan pikiran kita yang macam-macam itu langsung diterima. Pede banget ya. Tapi kalau kita bungkus sama zikir, sama istighfar, buat apa istighfarnya? Ya Allah, tadi lagi sholat pikirannya begini lagi. Mikirin pecel lele, mikirin hari ini menunya apa ya. Gitu. Ya, nanti kita ajarkan ketika habis sholat itu bukan istighfar, tapi ada doa yang kita baca. Nanti ya sholat jamaah ada bagusnya. Gitu ya. Jadi sunnah tuh habis sholat jangan Allahumma lantas jalan. Buat apa? Minimal nih, minimal. Kalau boleh saya bilang, barangkali tadi pas sholat mungkin ada lempengan yang kita nggak khusyuk karena apa? Emang setan godaannya di situ. Barangkali pas rapi salam setannya pergi, baru kita duduk sebentar itu kita lebih tenang. Astagfirullah. Baca doanya, baca zikir. Gitu. Ya, jadi kalau bisa diusahakan sama nih salamannya nanti pas rapi doa. Dan musafahah ba'da subuh dan asar itu sunnah. Musafahah salam-salaman tuh itu habis sholat subuh, makanya udah cakep banget kita diajarin ulama. Apa? Bismillah, zikir, doa, habis itu salaman. Itu udah paling cakep. Ya. Cukup. Nanti mungkin saya ulang-ulang secara cepat nanti bagian itu biar apa minimal ada perubahan sedikit-sedikit dari ngaji. Dapat apa sih? Oh ternyata illallahnya pas jangan di asyhadu. Oh ternyata salamnya itu, nengoknya itu jangan pas rahmatullah tapi pas di kanan dan kiri. Oh ternyata jangan barengin imamnya rapi salam, yang kedua baru kita salam. Jangan assalamualaikum kayak bertamu. Biasain aja assalamualaikum, dan makruh ditambahin wa barakatuh. Ustadz biar cakep nih, iya, biar beda di atofik sama yang lain. Iya, gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makruh kecuali pas sholat jenazah. Sholat jenazah baru pakai. Cukup ya. Para nasi uduknya keburu keras, empingnya keras nggak enak. Ya, insya Allah mudah-mudahan ada kesempatan kita kaji kembali. Al-Fatihah.